Sony diminta untuk mengklasifikasikan hewan mana yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hewan satu, berdasarkan data hasil pengamatan terhadap 4 hewan yang lain. Sony menemukan bahwa hewan satu memiliki hubungan yang sangat erat dengan hewan 3. Nah, ini hewan 1 sampai hewan 5. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh Sony, menunjukkan bahwa proses klasifikasi adalah sangat penting karena yang A. Klasifikasi digunakan untuk mengenal keragaman makhluk hidup. Ini betul ya. Ada yang penutupnya dengan rambut, ada yang juga bulu, serta sisik ataupun cangkang. Kemudian untuk alat geraknya pun beda-beda. Ada yang punya cakar, ada yang tidak punya cakar. Berarti ini dari ciri-ciri yang dimiliki, maka bisa dibuat klasifikasi. Oh, kita tahu bahwa makhluk hidup beragam. Kemudian yang B, klasifikasi digunakan untuk mengetahui manfaat dan peranan makhluk di alam. Nah, dari ciri-ciri yang disebutkan pada tabel ini, tidak tampak ciri manfaat serta peranan makhluk hidup. Kalau untuk manfaat, misalnya pengelompokan sapi manfaatnya dihasilkan susu atau daging. Misalkan lagi hewan yang lain ayam, dimanfaatkan daging, dimanfaatkan telurnya. Harusnya isi tabelnya seperti itu. Berarti yang B bukan. Kalau yang C, klasifikasi disesuaikan dengan daerah asal tempat hidup. Nah, dari tabel tidak menunjukkan daerah asal tempat hidup. Karena asal tempat hidup hewan bisa hewan yang hidup di darat atau hidup di perairan. Ini pengelompokannya. Untuk yang D, klasifikasi untuk mengelompokkan ciri makhluk hidup. Nah, ini terbalik. Harusnya dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, maka bisa dibuat dasar klasifikasinya. Nah, ini tergantung tujuannya yang disebutkan tadi. Misalkan ciri hidup, ataukah ciri manfaat, ataukah ciri dari karakter atau spesifik si hewan-hewan tersebut. Jadi, yang paling tepat tujuan klasifikasi yaitu untuk mengenal keragaman makhluk hidup. Jawabannya pilihan yang A.